Halo guys, welcome back di channel aku. Hari ini aku mau bikin studio vlog sekalian sharing-sharing seputar dunia IT. Jadi buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia IT atau lagi kepikiran mau ngambil jurusan informatika, mungkin video ini bisa bermanfaat banget buat kalian. Oh iya, buat yang baru pertama kali mampir ke channel aku, kenalin dulu, nama aku Zalfa. Aku sekarang mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika. Dan sebelumnya aku juga dari lulusan SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi bisa dibilang perjalanan aku di dunia IT cukup panjang dari SMK sampai kuliah. Jadi stay tune terus videonya sampai habis. Jadi sebenarnya kenapa aku milih jurusan Teknik Informatika? Karena dari dulu aku emang udah suka banget ngulik komputer. Waktu SMK pun aku ambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi dari situ aku mulai kenal sama dunia jaringan, komputer, sama hal-hal yang berbau teknologi. Yang harus dipersiapkan buat kalian yang mau masuk informatika itu ada 2 skill. Meskipun gak harus bisa banget, tapi kalian harus udah punya basic dari skill ini. Yang pertama itu pastinya kalian harus punya skill bahasa Inggris. Tapi buat orang yang gak ngerti bahasa Inggris bagaimana, Zal? Buat kalian yang belum bisa bahasa Inggris atau belum paham, kalian gak usah khawatir. Karena skill bahasa Inggris yang harus kalian pelajari itu cuman basic aja kok. Karena nantinya kita akan menghadapi bahasa pemrograman yang dimana bahasa pemrograman itu semuanya menggunakan bahasa Inggris, termaksud software yang kita gunakan untuk pengembangan sebuah perangkat lunaknya. Lalu yang kedua, kalian harus memahami sebuah alur logika yang dimana ini adalah sebuah skill yang kepake banget menurut aku ketika kita menghadapi studi kasus pada pemrograman kita. Jadi menurut aku yang perlu kalian tekunin itu ada 2 skill. Yang pertama itu bahasa Inggris dan juga alur logika. Nantinya kalian akan mempelajari mata kuliah itu di semester 1 tentang algoritma, flowchart, dan lain-lain. Tapi buat kalian yang mau lanjut ke informatika, kalian gak usah takut. Nantinya kalian akan belajar dari nol banget mengenai sebuah tentang pemrograman dan juga alur logikanya. Kalau soal cuman ngoding aja sebenarnya masih banyak lagi karena informatika itu atau IT itu sangat luas. Kalian juga bisa belajar desain kayak desain UI UX, terus juga kalian bisa belajar data analisis, lalu kalian juga akan belajar cyber security, dan yang sekarang lagi booming juga ada AI, artificial intelligence, dan juga kalian nantinya akan konfigurasi sebuah jaringan atau kita bisa sebutnya network engineering. Kalau di kampusku, di semester 3 itu ada kepeminatan. Jadi kita bisa milih alur belajar kita mau yang mana. Buat kalian yang mau belajar sendiri tentang pemrograman, aku saranin kalian belajar dari basic dulu, yang dimana kalian belajar dulu mengenai tentang apa itu HTML, bagaimana cara pengaplikasian CSS, dan kalian bisa praktikum sendiri di rumah buat project-project kecil menggunakan HTML dan CSS. Dan untuk bahasa pemrogramannya, kalian bebas memilih belajar bahasa pemrograman apa dulu. Tapi kalau aku saranin kalian belajar bahasa pemrograman Python atau JavaScript. Karena bahasa itu menurut aku mudah dipahami buat yang masih belajar. Dan semester 1 pun aku juga belajar mengenai bahasa pemrograman JavaScript dan juga Python. Jadi buat yang nanya apakah susah atau ribet, sebenarnya sih itu tergantung orangnya mau belajar atau enggak. Yang terpenting kalian mulai dulu dan juga jangan lupa di-upgrade terus ilmunya. Kalau aku untuk upgrade ilmu itu aku ngikutin sebuah bootcamp, seminar dan juga pelatihan yang membantu aku dalam mengupgrade ilmu di luar mata kuliah. Kalau sistem belajar aku, biasanya aku memprioritaskan dulu pelajaran di perkuliahan. Semisalnya di mata kuliah itu ada yang kurang atau misalkan ada materi yang belum dibahas atau kurang dipahami, aku akan coba explore sendiri dan searching sendiri di Google, di YouTube, ataupun aku ikut bootcamp gitu. Dan untuk pelatihannya, aku mengambil kelas itu biasanya kelas daring yang fleksibel, di mana aku bisa membuka akses materinya dimanapun dan kapanpun. Ngomongin soal jenjang karir,
Dari situs yang aku lihat, jurusan teknik informatika ini lebih banyak dicari di dunia industri, terutama industri teknologi. Dari banyaknya lowongan pekerjaan yang aku lihat, jurusan teknik informatika ini lebih banyak dicari kayak data analisis, full stack web developer, dan juga cyber security. Jadi buat kalian yang masih ragu soal jenjang karir, semua itu tergantung masing-masing. Bagaimana kemampuan kalian dan juga skill kalian yang menentukan sebuah jenjang karir tersebut. Buat teman-teman yang sebentar lagi mau masuk kuliah kayak ada SMA atau SMK yang mau masuk jurusan teknik informatika, kalian harus memastikan bahwa jurusan ini emang cocok buat kalian. Dan juga saran aku sebelum kalian memilih jurusan, kalian harus pertimbangkan dulu untuk mencari informasi terkait jurusan-jurusan yang kalian minati. Kalian bisa search di Google mengenai tentang kelebihan dan kekurangan dari jurusan itu, jenjang karirnya, agar kalian bisa mempertimbangkan diri kalian supaya nggak salah jurusan. Oke, segitu aja video vlog studi dari aku. Sekiranya emang membosankan, tolong dimaafkan because this is my first study vlog. So if you want to my support this channel, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.